Hai, salam keajaiban. Sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Kamu pernah dibilang halu sama temen kamu, atau dibilang gak mungkin lah impian kamu bakal terwujud? Di video saya kali ini, saya akan berbagi pola pikir saya mengenai kehaluan itu sendiri. Yuk simak. Halu Bandung kali. Oke, untuk lebih jelasnya dan lebih tepat, mari kita cari tahu dari sumber yang dapat dipercaya, apa itu halusinasi. Menurut alodokter.com, halusinasi adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium, atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Pada kondisi tertentu, halusinasi dapat mengakibatkan ancaman pada diri sendiri dan orang lain. Halusinasi merupakan sensasi yang diciptakan oleh pikiran seseorang tanpa adanya sumber yang nyata. Gangguan ini dapat mempengaruhi fungsi kelima panca indera. Penderita gangguan halusinasi seringkali memiliki keyakinan kuat bahwa apa yang mereka alami adalah persepsi yang nyata, sehingga tidak jarang menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa jenis halusinasi. 1. Halusinasi pendengaran atau audio, yaitu menyebabkan seseorang mendengar suara-suara yang tidak didengar oleh orang lain. Suara tersebut dapat berupa instruksi, percakapan, alunan musik, atau bahkan langkah kaki seseorang. Yang kedua, halusinasi penglihatan, yaitu melibatkan indera penglihatan yang membuat penderitanya seolah melihat sesuatu, tapi benda tersebut sebenarnya tidak ada. Ketiga, halusinasi penciuman melibatkan indera penciuman. Seseorang bisa mencium aroma wewangian atau justru bau yang tidak sedap, atau merasa bahwa tubuhnya berbau busuk, padahal nyatanya tidak. 4. Halusinasi pengecapan melibatkan indera perasa yang menyebabkan seseorang merasakan sensasi bahwa sesuatu yang dimakan atau diminum memiliki rasa yang aneh. Halusinasi yang kelima yaitu sentuhan, melibatkan kontak fisik atau gerakan di area tubuh. Seseorang dengan kondisi ini bisa saja merasa misalnya ada serangga yang sedang merayap di kulit, atau ada seseorang yang menyentuh atau menggelitik. Jadi jelas ya arti dari kata halusinasi. Saya biasanya kalau ada yang suka ajak berdebat gitu, ya saya langsung cari tahu arti dari kata atau kalimat tersebut di internet. Jadi kan lebih jelas dan tepat. Saya mencatat 4 poin penting dari kata halusinasi, yaitu menciptakan ancaman pada diri sendiri dan orang lain, diciptakan oleh pikiran, mempengaruhi fungsi kelima panca indera, dan menimbulkan masalah. Jadi kalau teman-teman cerita ke teman kita tentang law of attraction, tentang impian kita, tentang sugesti, afirmasi, terus dia bilang kamu halu, ya nggak apa-apa. Maksudnya tidak perlu menjudge atau menilai dia atau malah berantem karena memang sudah beda pola pikir dan beda pemahaman. Kalau ngotot-ngototan ya akhirnya ribut. Kalau ribut artinya kita sedang menebarkan energi low vibes, akhirnya ya kita jadi magnet bagi masalah baru. Padahal hal ini bisa aja untuk tidak dibesar-besarkan gitu, dan ya udah terima dia apa adanya aja. Yang penting sekarang teman-teman kan sudah tahu dari penjelasan saya barusan tentang apa itu halusinasi dan ciri-cirinya. Dan memang kalau di law of attraction,
kan disarankan ya ada beberapa teknik. Salah satunya adalah untuk kita gunakan kemampuan otak kanan, yaitu dengan membuat sugesti, lalu mengulang-ulang sugesti atau afirmasi, dan membayangkan atau visualisasi. Dari penjelasannya Dr. Joe Dispenza di bukunya berjudul Becoming Supernatural, kegiatan membuat sugesti, afirmasi, dan visualisasi adalah cara kita untuk mereprogramming khususnya kekuatan otak kanan. Rata-rata kan manusia dikatakan baru menggunakan kekuatan otaknya itu baru 5-10%. Nah, dengan kita melakukan sugesti, afirmasi, dan visualisasi, maka kekuatan otak kanan kita bertambah. Terus kalau kita melatih pikiran untuk lebih teratur, lebih berpikiran terbuka, lalu kita melatih meditasi, maka otak kanan kita makin berdaya guna, makin canggih, ya bisa jadi indigo juga. Karena pusat-pusat energi kita semakin bersih, aura semakin tebal, semakin melebar diameternya, maka medan energi kita juga makin kuat daya tariknya atau daya magnetnya. Lalu fungsi di bagian otak kita ini yang ya, kita menamakannya intuisi, tapi sebetulnya organnya tuh ada di otak kita juga. Nah, ini akan makin peka, makin tajam, makin kita terhubung dengan sumber informasi di alam semesta dan medan kuantum. Mengenai medan kuantum, teman-teman bisa menyimak di video saya yang pertama. Nanti linknya saya cupas di deskripsi ya. Jadi kesimpulan saya, orang yang bilang kita halu itu mereka nggak paham mengenai arti dari kata halusinasi. Karena dalam loa, proses membuat sugesti, afirmasi, dan visualisasi itu tidak mengakibatkan ancaman pada diri kita dan orang lain, dan tidak menimbulkan masalah, tapi menimbulkan perasaan senang, perasaan gembira, karena kita berpikir saya akan mencapainya suatu hari nanti gitu ya. Jadi memang di law of attraction ini ada banyak sekali penjelasan yang nanti akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Ini untuk membantu teman-teman semua agar makin yakin dan percaya bahwa memang proses yang sedang kita lakukan ini membuahkan hasil. Analisa saya juga kemungkinan teman yang bilang kita halu itu mereka sebetulnya paham, tapi mereka nggak mau kita sukses mencapai impian kita. Jadi kan banyak sekali niat ya, orang mengatakan sesuatu itu kita nggak tahu niatnya. Dan di sisi kitanya, kita itu tidak wajib untuk mendengarkan dan memasukkan ke hati kita semua yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar kita. Yang perlu kita lakukan adalah dengan pola pikir kita yang terbuka, kita dapat memilih mau merespon dengan cara bagaimana terhadap mereka yang mengatakan halu ke kita. Kita dapat memilih untuk menerima mereka apa adanya dan ya sudah, move on. Kenapa move on? Karena kita tidak dapat mengubah orang lain, kita hanya dapat memperbaiki apa yang ada dalam diri kita, yaitu cara kita merespon, pikiran-pikiran kita, perasaan kita, itu ada dalam kendali kita. Ini bahasan stoikisme ya, bagus juga sih, kapan-kapan saya jelaskan. Memang ada kalanya kita ragu-ragu atau aduh gimana nih, udah usaha segala macam, udah afirmasi, tapi bener gak sih gitu. Nah, teman-teman bisa melihat Instagram saya, itu di sana ada ribuan testimoni klien saya. Itu dapat teman-teman gunakan untuk lebih mempercayai bahwa hukum tarik-menarik ya memang bekerja untuk kita yang rajin memperbaiki
4 alat untuk mencipta, yaitu pikiran, perkataan, perasaan, dan perilaku kita. Dan akan sangat membantu juga jika teman-teman memiliki komunitas yang sevibrasi yang membantu terwujudnya impian teman-teman dengan lebih cepat. Contohnya di kelas WhatsApp saya, Angelic Loa, di sana saya malah mengalirkan energi agar teman-teman menjadi triliuner, karena untuk alam bawah sadar saya menjadi triliuner itu mungkin banget karena memang ada begitu luas kemungkinan tidak terbatas di alam semesta ini. Dan yang pasti di kelas WA Aloha gak ada yang akan bilang kita halu. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Saya Vita Masya Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!